Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Ainia Zahra dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan melaksanakan penugasan pendidikan agama Islam mengenai biografi tokoh muslim, yaitu Sunan Bonang. Siapa itu Sunan Bonang? Sunan Bonang merupakan salah satu dari 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh muslim di Indonesia yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Tanah Jawa. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Asal nama Bonang ini diambil dari salah satu alat musik tradisional yang biasa digunakan olehnya untuk memudahkan pengenalan Islam kepada masyarakat Jawa. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Mahmud Ibrahim merupakan putra pertama dari ayah Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo, dan juga ibu Nyai Ageng Manila yang merupakan anak dari Adipati Tuban. Masa menuntut ilmu. Sejak kecil, Sunan Bonang telah dibekali dan dididik dengan ajaran agama Islam secara disiplin oleh ayahnya. Bukan lagi rahasia bahwa latihan spiritual para wali lebih berat daripada orang biasa. Lalu, sewaktu remaja, Sunan Bonang dan temannya Raden Paku ingin meneruskan belajar agama Islam lebih dalam atau riyadoh dengan ulama-ulama besar yang ada di tanah seberang, yaitu negeri Pasai, Aceh. Nah, setelah selesai menimba ilmu dan dirasa sudah cukup, Sunan Bonang dan Raden Paku pun pulang kembali ke tanah Jawa. Sunan Bonang diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah di Tuban. Sedangkan Raden Paku sendiri kembali ke Gresik dengan mendirikan pesantren Giri. Dan dari situlah Raden Paku disebut sebagai Sunan Giri. Masa berdakwah Sunan Bonang di Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang sering mempergunakan kesenian tradisional untuk menarik para rakyat, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Sunan Bonang sering juga disebut sebagai wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Nah, berikut adalah alat dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang bagian tengahnya lebih menonjol. Apabila tonjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka akan timbul suara yang merdu. Terlebih lagi bila Sunan Bonang sendiri yang membunyikan alat musik tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang juga. Lalu, setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, selanjutnya Sunan Bonang tinggal menyiapkan ajaran Islam dalam berbagai tembang atau lagu kepada para rakyat. Dan seluruh tembang yang diajarnya adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Maka, tanpa sadar rakyat Tuban sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati dan tidak dengan paksaan. Siasat metode pengajaran ini pun sukses diajarkan dan dijalankan oleh Sunan Bonang dengan penuh kesabaran, sehingga membuat para rakyat Tuban banyak yang masuk Islam. Ya, ini adalah salah satu tembang yang paling terkenal dari Sunan Bonang, yang berjudul Tombo Ati. Tembang ini masih sering kita dengarkan hingga saat ini, bahkan masih sering dilantunkan di pesantren-pesantren. Tembang ini bernada Tombo Ati. Begitulah nadanya. Terakhir wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, genap pada usia 60 tahun. Dan saat ini makam aslinya berada di Desa Bonang. Namun, yang sering diziarahi adalah makamnya yang ada di kota Tuban. Sekian penjelasan biografi tokoh muslim Sunan Bonang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.